Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdurrahman Bahtiar SAG MA, dosen prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi amanah selaku pemangku mata kuliah Akidah Akhlak dengan bobot 2 SKS, di mana insya Allah perkuliahan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami pokok-pokok akidah Islam, terutama rukun iman dan segala aspeknya. Lingkup pembahasan tentang kebutuhan manusia akan agama, akidah Islam dan role lingkupnya, iman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan ini meliputi penilaian tugas-tugas dan penugasan mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi pendidikan agama Islam, program sarjana pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Setelah mengikuti mata kuliah ini, di mana mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang dalam dan luas mengenai akidah dan tauhid serta 6 rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti materi ke depan yang saya akan paparkan, ya, rencana pembelajaran semester kepada kita, ya. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Ya, jadi pertemuan pertama kita adalah kontrak perkuliahan. Kemudian pada pertemuan kedua, ya, kita akan masuk di materi yaitu kebutuhan manusia akan agama. Ya. Kita akan bahas itu kenapa manusia butuh agama. Ya. Bisa dibayangkan kalau manusia tidak beragama, maka tidak ada bedanya dengan binatang atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Berikutnya pada materi ketiga atau pertemuan ketiga yaitu akidah Islam dan ruang lingkupnya. Kita akan bahas di situ, ya, tentang pengertian akidah baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pada pertemuan yang keempat adalah kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan membahas yaitu tentang syirik. Termasuk nanti insya Allah kita akan bahas tentang syirik akbar, yaitu syirik besar atau yang mana termasuk syirik akbar. Ya. Nah, kemudian berikutnya syirik asgar, kita akan bahas itu nanti insya Allah, yaitu di pertemuan kelima. Pada pertemuan yang keenam kita akan masuk membahas tentang materi syirik modern. Apalagi sekarang ini kita kan hidup di zaman modern, kita tidak bisa menghindari. Kita ini berada di era modern. Nah, bagaimana itu nanti kita akan membahas yang termasuk syirik modern. Nah, kita perlu berhati-hati. Ya. Pada pertemuan yang ketujuh, ya, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, nah, termasuk sifat dan zatnya. Ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas itu insya Allah. Pada pertemuan yang ke-8, ya, kita masuk kita masuk di UTS. Jadi sudah masuk UTS atau ujian tengah semester. Nah, untuk mengevaluasi sampai di mana kita pemahaman materi-materi sebelumnya, yaitu di insyaallah di UTS. Kemudian berikutnya kita akan masuk setelah UTS yaitu pertemuan ke-9. Di mana di situ kita akan bahas tentang jin, ya, iblis dan syaitan. Jadi kita akan masuk di situ membahas itu tentang makhluk Allah itu berupa jin, iblis dan syaitan. Kemudian setelah itu kita masuk di pertemuan ke-10 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti kita bahas itu. Nah, termasuk Al-Qur'an dan yang lainnya kita akan bahas, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan ke-11 kita akan masuk di materi iman kepada Nabi dan Rasul. Nah,
termasuk perbedaan antara Nabi dan Rasul kita akan kupas di situ. Ya. Kemudian berikutnya lagi, insyaallah, yaitu pada pertemuan ke-12 kita masuk di materi yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebagai Nabi terakhir kita akan bahas itu. Ya. Kemudian pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir, ya, atau hari pembalasan, atau hari kiamat. Nah, nanti kita bahas di situ secara tuntas ya. Kita akan bahas secara tuntas. Nah, itu insyaallah. Ya. Kemudian pada pertemuan ke-14 yaitu kita masuk di materi ya. Iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar. Kemudian pada pertemuan ke-15 ya, yaitu kita akan meresume materi-materi yang sebelumnya, yaitu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 materi. Jadi kita akan meresume ya, insyaallah ya. Nah, begitu kita masuk di pertemuan ke-16 ada semua ya. Kita masuk pada insyaallah ya, kita masuk di UAS atau ujian akhir semester. Kita masuk di situ. Jadi ujian akhir semester ya. Berikutnya ada model pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu antara lain yang pertama adalah model offline, yaitu tatap muka. Sekarang ini alhamdulillah sudah mulai COVID ya, saya lihat alhamdulillah kita ini sudah mulai banyak yang tidak pakai masker ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini berakhir nanda ya semuanya, sehingga kita bisa kuliah dengan secara offline. Ya. Kemudian yang kedua kita juga akan gunakan, kita mengkondisikannya yaitu dengan model pembelajaran yaitu secara online atau Zoom meeting. Di mana di situ Google Meet itu metode ceramah, tetap itu metode ceramah, apalagi materi kita ini kan akidah ya, harus juga pakai di situ. Kemudian kita juga akan gunakan yang kedua adalah metode diskusi. Kemudian berikutnya kita akan gunakan yaitu tanya jawab ya. Jadi insyaallah jadi nanti akan ada tanya jawab ya. Kemudian yang keempat adalah pemberian tugas secara kelompok. Nanti ini insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan termasuk memberi tugas, yaitu tugas secara kelompok ya, insyaallah. Kemudian setelah itu kita masuk di penilaian ya. Kita masuk di penilaian yaitu yang pertama adalah dari segi aspek ya. Aspek apa itu? Aspek absensi ya. Kita masuk di penilaian absensi itu insya Allah kita proporsinya itu 10%. Kemudian aspek diskusi ya, kita kasih di situ proporsinya yaitu 5%. Kemudian kuis 5%. Kemudian berikutnya lagi Anda ya masuk di formatif asesmen, yaitu termasuk tugas makalah itu 5%. Kemudian tugas lainnya 5%, kemudian tugas proyek insyaallah 10%, kemudian summative assessment yaitu UTS 30%, UAS 30%. Nah, kemudian kita nanti insyaallah masuk di skala penilaian untuk intervalnya ya. Kalau kita nanti nilai 80 sampai 100 sama dengan A. Ya. Kemudian di bawahnya itu 65 sampai 80% yaitu B, kemudian 50 sampai 65 kita akan kasih C, dan 40 sampai 50 yaitu D, kemudian 0 sampai 10 yaitu dapat E, dan mudah-mudahan tidak ada dapat E, semua dapat A insyaallah. Saya kira pertemuan kita saya kira cukup untuk pertemuan kita ini Anda semua. Saya kira mudah-mudahan semua itu bisa dipahami ya, dan betul-betul diperhatikan ya ke depan perkuliahan kita insyaallah. Mungkin waktunya pertemuan kita sudah cukup ya. Nanti kita akan bertemu pekan depan dengan materi insyaallah ya perkuliahan kita. Saya akhiri pertemuan kita ini, mudah-mudahan sehat semua. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua bangsa yang mempunyai semua kesehatan, umur yang panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali di materi perkuliahan kita. Ya. Kalau materi sebelumnya di pertemuan pertama adalah ya, kebutuhan manusia akan agama. Jadi kita telah membahas seperti apa itu agama, khususnya yang kita pahami selaku orang Islam, agama Islam. Alhamdulillah kita telah membahas. Nah itu pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah masuk di materi situ. Kemudian insya Allah pada pertemuan kedua kita ini, insya Allah kita akan masuk pada materi yaitu yang terkait dengan akidah, ya. Jadi terkait dengan akidah, ruang lingkup akidah. Nah, itu di materi kuda kita. Namun sebelumnya, sebelum masuk saya di materi begitu Anda semua, saya berharap ada yang bisa membacakan dulu satu surah yang pendek di antara kalian. Kalau bisa surah Al-Ikhlas. Saya kira Anda semua sudah hafal semua, ya. Nah, kalau tidak hafal, saya kira ada Al-Quran di depan saya. Siapa kira-kira, coba angkat tangan Anda, silakan. Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas ya, silakan, betul. Nah ini, nah ini, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sudah nyaman. Tenang, kita punya hati. Sekalipun kita bertemu di siang hari ini, tapi tetap kita seakan-akan kita bertemu di pagi hari. Kenapa? Karena dengan dibacakan tadi surah Al-Ikhlas, ya. Nah, itu hikmah surah Al-Ikhlas. Baik Anda semua, sebelum kita masuk materi, saya absen dulu ya. Yang pertama Uwais Al-Qarni. Coba angkat tangan Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni. Kemudian berikutnya Muhammad Ihsan. Nah, kemudian Yasrullah. Nah, kalau begitu ya. Nah, saya kira tidak ada yang absen ya, semua hadir semua ya. Saya kira seperti itu ya. Jadi barangkali saya tidak perlu saya absen karena saya lihat di sini jumlahnya hadir semua. Ya, kalau begitu Anda semua kita masuk di materi kita, di materi kedua pembelajaran kita Anda semua. Ya. Baik, saya barangkali harus berdiri menerangkan. Kita masuk dulu bahwa secara bahasa, etimologi dan terminologi. Apa itu akidah? Jika muncul di pikiran kita, apa itu akidah? Maka dari situ sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kita memang harus dulu menyimpang, kita punya konsentrasi bahwa yang akan kita bahas ke depan ini Anda semua di pertemuan kedua ini adalah terkait dengan akidah. Itu dulu. Apa itu akidah? Keyakinan. Ya, jadi keyakinan. Tapi dapat kita kasih dulu. Secara bahasa akidah berasal dari kata aqadah yaqidu. Uqdatan. Ya. Aqidatan. Aqdan yang berarti di mana? Adalah simpul, ikatan, perjanjian. Akidah berarti keyakinan. Akidah keyakinan itu tersimpul dengan pokok dalam hati yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi mengandung perjanjian. Bahwa kita ini sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir dan anda kita sudah berjanji di hadapan Allah. Ya, kita sudah berjanji bahwa saya akan taat kepadamu ya Allah, saya akan menjalankan seluruh perintahmu ya Allah dan menjauhi segala larangan. Itu sudah ada perjanjian. Kalau kita tidak siap
ya untuk lahir di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita tidak siap memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mengabdi kepadanya. Kita tidak lahir di muka bumi. Kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di muka bumi ini. Ya. Kemudian secara istilah, ya, adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah dan akal wahyu. Jadi fitrah dan akal serta wahyu. Jadi tidak pernah bertentangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, pasti kenapa? Pasti kita bisa. Kenapa? Karena kita memang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan fitrah bahwa kita bisa mendirikan salat dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian kita bisa menjalankan perintahnya seperti ketika kita diminta rukuk, kita bisa rukuk misalnya. Allahu Akbar, kita bisa rukuk seperti. Coba kalau hewan misalnya binatang tidak bisa seperti kita. Kenapa? Karena tidak diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Jadi terbatas dia punya kemampuan. Maka dari itu manusia yang paling tinggi derajatnya daripada ciptaan Allah yang lain. Nah, itu jadi seperti itu, ya. Kemudian, ya. Ya. Kebenaran di mana, ya? Kebenaran dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya dan ditolak kebenaran selainnya. Jadi ketika kita sudah berakidah kepada Allah, ya, kita meyakini bahwa Allah adalah Esa, kita meyakini bahwa adalah yang Maha Kuasa, maka tidak ada kebenaran selain. Kalau ada kebenaran selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang musyrik. Musyrik. Maka kebenaran itu harus diterima. Ya. Siapa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semuanya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dapat diterima kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kebenaran itu kita tolak. Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebenaran yang seperti itu tadi, dari mana kira-kira sumbernya? Maka kita perlu mengkaji dari mana sumber bahwa kita datanya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akidah Islam. Dari mana sumbernya? Yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Di mana artinya apa saja yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan oleh sunnah Rasul dalam sunnahnya wajib diimani dan diamalkan agar hanya berfungsi memahami kedua sumber tersebut dan membuktikan kebenarannya. Nah, itu. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran ya wajib. Kita diperintahkan salat, kita salat. Aqimus salata wa atuz zakata. Kita diperintahkan melakukan salat kemudian mengeluarkan zakat. Kita laksanakan, ya. Itu. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya tadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas pada diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Kita belajar menuntut ilmu seperti ada semua ini, ya. Anda ingin tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah. Kita bersyukur tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk datang belajar tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin kata Allah. Itulah kitab yang tidak ada keraguan tidak di dalamnya. Karena itu sumbernya tadi Al-Qur'an. Jadi kalau ada sumber dari lain, yang lain dari Al-Qur'an dan hadis, maka itu tadi sebelumnya dikatakan itu tidak diterima atau tertolak karena itu bukan datanya dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran tadi, ya. Nah, ini ya. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Nah, itulah sumbernya tadi Al-Quran. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, dari mana tanya kebenaran? Pasti, ya, yang menjawab adalah hati. Kenapa? Karena hati tidak pernah berbohong. Kalau mulut boleh berbohong, Anda ya, boleh. Ya. Saya sayang sama kamu, tapi dalam hati ada jampreh. Nah, kan begitu kan? Ya. Jadi kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan diyakini kesahihannya. Dan itulah kebenaran selainnya, ya, itu. Kemudian rukun akidah. Ya. Apa itu rukun akidah? Ya. Pedomannya, ruang lingkup akidah. Ya. Berbicara tentang ruang lingkup akidah Anda, yang pertama adalah terkait dengan ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Tuhan, maka disebutkan di situ itu namanya ilahiyat. Jadi sesuatu yang yang terkait dengan Tuhan atau yang berkait dengan Tuhan namanya ilahiyat atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nubuat
Nah, apa itu nubuat? Segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi-nabi dan rasulnya, kitab-kitabnya, ya, kitab suci, mukjizat, keramat dan sebagainya. Ya, nubuat atau nabi-nabi, nubuat, ya. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, ya, supaya kita bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ya. Jadi Allah menurunkan rasul atau nabi-nabi, kemudian kita suci, ya. Kita sebagai orang Islam kan kita punya kitab suci, apa itu? Al-Qur'an yang disebutkan tadi sebagai sumber ajaran Islam Anda semua, ya. Kemudian kita lanjut karena waktu sangat terbatas, ya. Ruhaniyat, segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik seperti malaikat, jin dan roh. Ya. Kenapa kita harus meyakini tadi malaikat? Ya, karena kita tidak bisa melihat zatnya, ya, kita tidak bisa melihat zatnya seperti apa untuk malaikat, kita tidak bisa melihat, maka hanya dengan diyakini atau mengimaninya, ya, ya. Termasuk jin, kita tidak bisa melihat jin, ya, ya. Kemudian apalagi ruh, ya. Jadi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik seperti malaikat, jin dan ruh, itu kita tidak bisa menyaksikan secara langsung dengan jasadnya, maka itu tadi kita yakini keberadaannya, ya. Kemudian samiyat, segala sesuatu yang didengar lewat sami. Nah, yang mana itu lewat sami? Dari nakli. Ya, jadi ada dua dalil, yang pertama ada dari nakli dan yang kedua dari akli. Dari nakli itu maksudnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari nakli. Yang mana itu dari nakli itu? Al-Qur'an. Ya, itu dari nakli. Yang mana lagi hadis? Kalau akil itu adalah hasil dari pemikiran manusia, ya, jadi hasil dari pemikiran manusia. Ya, itu yang dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian sendi-sendi akidah Islam, sendi-sendi akidah Islam. Ya. Ciptaannya karena kita tidak bisa melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwal basirul basir. Jadi Allah itu, ya, tidak ada menyamai baginya, tidak seperti jus dengan jeruk. Ya, seperti itu, ya. Kemudian iman kepada para malaikatnya. Nah, ini sendi-sendi akidah Islam, ya. Ya. Atau rukun iman, ya. Jadi iman kepada para malaikatnya. Kenapa kita beriman kepada malaikatnya? Karena kita tidak bisa melihat malaikat, itu tadi. Kita yakini dalam diri kita ada tadi slide sebelumnya. Kita yakini bahwa ada malaikat, ada yang mengikuti kita kemana pun kita ada. Jadi hai semakunta, ayat makunta. Kita yakini bahwa ada malaikat. Ada malaikat namanya malaikat rakib. Ya, apa artinya rakib? Ya. Artinya apa itu rakibum? Sangat dekat. Ya. Sangat berhati-hati. Baru kita di dalam pikiran kita mau pergi salat asar tadi, itu malaikat rakib sudah mencatat. Oh, si A mau pergi salat asar, siapa? Rakibum, karibum, sangat dekat. Jadi sebelum kita melakukan kebaikan, kan kita sudah niatkan, makanya banyak-banyak kan ada semua berniat yang baik. Misalnya berniat mau nikah tahun depan, misalnya, ya. Ya. Misalnya ada yang berniat, misalnya mau pergi tahun depan, insya Allah mencatat. Ya, sudah ada yang kami terjadi, apalagi malaikat nanti mengaminkan, ya. Iya, itu contoh. Di samping kita Anda semua ada namanya malaikat atib. Atib apa itu artinya atib itu? Malaikat atib itu sangat hati-hati, terpercaya, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maninya bahwa nanti akan ada hari pembalasan, karena namanya hari akhirat, ya. Kemudian apalagi tadi iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar. Baik. Berbicara tentang akidah, sering kita dengarkan bahwa akidah adalah nama lain daripada tauhid. Artinya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk pada siapakah Tuhan yang wajib disembah. Itu muncul di pikiran kita. Yang kedua, kita akan mengatakan dalam diri kita berapakah Tuhan yang disembah? Apakah 1, 2 dan 3? Nah, ini perlu namanya keyakinan bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ada di surah Al-Ikhlas. Kemudian berikutnya, apakah perintah Tuhan itu harus dilaksanakan?
kemudian larangannya begitu pula. Kemudian apa yang terjadi jika larangan Tuhan itu dilanggar? Pasti ada namanya konsekuensi. Nah, ini ada dalam surah Al-Ikhlas. Nah, berbicara tentang surah Al-Ikhlas ini Anda, ya, untuk membuktikan bagaimana Islam itu sebagai agama kita, sebagai agama tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang tertulis pada surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Apa di situ? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sekarang saya ingin membuktikan. Apakah Anda yakin bahwa Allah Esa? Ketika kita memberikan sesuatu, insya Allah akan menggantinya. Sekarang saya minta, coba Anda, kalau Anda ini ingin menguji Anda punya hati, kira-kira ada yang bisa kira-kira ini menyumbang. Kebetulan ada anak yatim di luar sana. Yang beberapa lah. Coba siapa kira-kira siapa berdiri? Siapa? Kira-kira siapa? Ya, cukup saya kira ya, kalau memang tidak lagi. Bentar ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kita mengumpulkan ini, alhamdulillah ternyata sudah ada yang yang menyumbang. Itulah menunjukkan bahwa Anda semua sudah betul-betul yakin bahwa ketika Allah kita tolong agamanya, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita menyumbang, Allah akan membalas sekali lebih. Ya, itu insya Allah. Baik teman semua. Kemudian saya dengan materi ini saya ingin Anda semua ya oke. Coba siapa yang mau bertanya sebelum kita tutup materi kita? Silakan yang mau bertanya, silakan. Silakan coba bertanya di belakang yang mau bertanya. Kita tadi kan banyak berbicara tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Bagaimana kehebatan Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Apa kira-kira Tuhan rugi kalau kita tidak menyembah? Apakah Tuhan kira-kira rugi kepada manusia atau dan lain sebagainya? Kira-kira seperti apa? Coba Anda, silakan. Nah, yang bertanya silakan, satu orang atau dua orang. Ya. Padahal. Padahal silakan. Tadi banyak silakan. Ya silakan, siapa namanya? Siapa? Silakan. Bertanya cepat-cepat sedikit. Waktu semakin mendesak kita sudah habis waktu kita, Nak. Ya silakan Nak sedikit. Silakan lagi sedikit lagi waktu kita. Coba ini Nak, coba. Ya silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Alim. Saya mau bertanya terkait dengan tahun. Kan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Bukannya itu Allah punya kekuasaan yang lebih besar, Pak? Dan untuk apa tujuan? Saya sudah paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Anda. Siapa yang namanya tadi, Nak? Alim, Pak. Tidaklah Kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Ya. Anda semua bahwa Allah tidak akan rugi sama sekali ketika kita tidak menyembah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan tanggung jawab untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita manusia untuk menyembah. Kalau Anda tidak menyembah kepada Allah, maka Allah tidak rugi. Tapi ketika Anda menyembah kepada Allah, ikhlas menyembah tadi, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala akan meridaimu dan akan memberikan balasan termasuk surganya Allah. Di mana surganya ya Allah? Belum ada apa-apanya di muka bumi. Ya. Jadi baiklah semua, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Insyaallah nanti kita ketemu pekan depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda semua bisa dipahami. Maka insyaallah Allah akan menolong kita. Ya. Siapa yang berkata Tuhan kami Allah, yakin dan percaya, maka Allah akan menolong kami. Ya, saya kira untuk pertemuan kita saya akhiri. Nasrulillahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.